Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan meninggikan nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Segala bangsa akan memuliakan Dia. Holy, holy, holy. Katakan holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan bersatu, kuduslah Tuhan namamu. Katakan lagi, suci, suci, suci. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan
Kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami datang mengaku bahwa kami adalah manusia yang lemah dan seringkali jatuh ke dalam dosa. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak seturut dengan yang Engkau mau. Kami tidak mengandalkan Tuhan karena kami menganggap diri kami hebat. Kami tidak mendengar suara Roh Kudus karena kami selalu berpikir bahwa semua yang kami lakukan itu adalah benar. Dan kami tidak dapat mempraktekkan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Murah, ampunilah kami, karena hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan kami, dan Engkaulah yang sanggup mengubah hidup kami menjadi baru. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami yang sungguh-sungguh mau datang mengaku di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya ada satu kasih yang tidak akan pernah berubah. Hanya ada satu kasih yang sungguh-sungguh sempurna. Kasih manusia seringkali berubah, tetapi kasih Tuhan Yesus itulah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, menerima kita apa adanya. Mari dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima dirimu apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih yang dapat mengubah hidup kita. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dengan sikap berdiri. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Berita anugerah pada pagi hari ini, Mazmur nomor 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari bersama kita membaca petunjuk hidup baru dari alamat kitab terlebih dahulu. 2, 3. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan dan berharap, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menuntun langkah kehidupan kita untuk kita boleh mentaati akan kebenaran firman Tuhan, khususnya petunjuk hidup baru pada hari ini. Aku harap pada Yesus sepanjang hidup kita dengan semangat dan dengan sukacita. Boleh bertepuk tangan. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobat kita. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, sobat yang setia, pandu hidupku, pandu hidupku, sampai selamanya, selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Kaum pria saja. Aku harap padanya.
kaum wanita. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Bersama-sama dengan penuh keyakinan. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, Dia pandu hidup kita. pandu hidupku, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Kaum pria, katakan Yesus sobatku. Kaum wanita, Dia pandu hidupku. Pandu hidupku sampai selamanya Bersama-sama. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Ketika kita sudah berharap kepada Tuhan, ketika kita sudah yakin bahwa Tuhan itu adalah pandu hidup kita, apakah kita juga sudah memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara jikalau pada sampai hari ini kita sudah setia di dalam melayani Tuhan. Bagi setiap kita mungkin yang masih belum terlibat di dalam pelayanan, ayo kita membuka hati kita untuk melayani Tuhan. Karena di dalam melayani Tuhan itu tidak ada yang lelah, tidak ada yang sia-sia. Mari kita puji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdiri, kita nyanyikan kembali. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. ratakan tanah,
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kita siap senantiasa dibangun di atas dasar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari bersama kita dengan penuh keyakinan, dengan mantap, kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita juga bersyukur karena pagi hari ini kita akan diberi berkat Tuhan melalui persembahan pujian dari Komsel Filipi. Kami persilakan.
luar biasa. Terima kasih untuk persembahan pujiannya, Komsel Filipi. Melalui Komsel itu kita bisa, semua keluarga-keluarga itu bisa bergabung begitu loh. Kalau kita melihat ketika Komsel menyanyi itu ada anak-anak, ada tua, ada muda, luar biasa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Mari kita puji, gunaikan syukurku. Gunaikan syukur. Gunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunaikan syukur, gunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia. Katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu Di sepanjang hidupku. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap kami. Engkau telah memberikan rahmat dan berkat Tuhan
di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami datang bersyukur, membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Tuhan layakkan, perkenankan, agar boleh sungguh-sungguh dipakai untuk pelayanan di GKT Ampenan. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, agar tetap diberkati, sehingga kami senantiasa bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi setiap kami yang memulai akan usaha yang baru, Tuhan tolong, supaya usaha yang baru, yang merintis ini boleh sungguh-sungguh dengan tekun, dengan giat, mereka akan usahakan, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, yaitu memberkati. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Diva, cucu dari Ibu Kuehun, bagi Ibu Yanti, mereka yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan akan menolong melalui para medis, pengobatan yang dilakukan supaya dapat memulihkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah mereka menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Engkau luar biasa. Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang lain yang lemah tubuh, untuk Ibu Vivi, Ibu Eri, Ibu Tias, dan bahkan hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tuhan tetap menjamah mereka, memberikan kekuatan dan pertolongan-Mu. Bagi mereka yang usia lanjut, Tuhan juga menghibur mereka satu persatu. Saat ini kami juga berdoa dan memohon ya Bapa, untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani di GKT Ampenan, mereka sebagai gembala bagi anak-anak, tetap Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan keteguhan hati, bahwa mereka telah dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh sungguh-sungguh seutuhnya dapat Tuhan akan menolong supaya hidup yang sungguh-sungguh sepenuhnya itu boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh, segala program yang telah disusun bisa dilakukan dengan baik. Bahkan satu hal, kerinduan akan guru-guru sekolah minggu, yaitu jiwa-jiwa yang baru, yang senantiasa akan mereka bawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu saat ini juga berdoa untuk kerukunan umat beragama di NTB. Tuhan menolong supaya setiap umat beragama yang ada di NTB ini boleh hidup saling menghormati, saling memperhatikan, ada toleransi kehidupan yang tinggi. Dan biarlah melalui NTB ini nama-Mu juga dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berkarya senantiasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan menyentuh hati kita, supaya kita peka terhadap sapaan Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Kita tak pernah sendiri menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. waktu saya berikan kepada hambanya. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan berbicara, menyentuh hati kami, menyapa kami. Karena kami sadar kami tidak sempurna. Kami terus perlu sapaan dan sentuhan Tuhan. Sehingga hidup kami akan sesuai dengan kehendak. Berkati firman yang akan kami dengarkan dan berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibunya dikasihi oleh Tuhan. Saya diingatkan bahwa nanti ada persekutuan pria, ya. Nanti ada persekutuan pria diadakan di tempat atau villa Bapak Peter di kebun kita. Kita mulai jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan transportasi, kesulitan lokasi, bisa berangkat bersama-sama saya jam 11 siang. Jadi jam 11 itu berangkat, bukan jam 11 baru kumpul ya. Nanti kalau sudah jam 11 lebih saya sudah berangkat, jangan kecewa. Jadi jam 11 kita belajar on time, jam 11, jam 12 kita mulai. Supaya kita tidak terlambat di dalam soal ibadah ini, khususnya dalam soal kesehatan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya.
lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata kepadanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Saya akan lompat ayat 20. Maka ketahuilah seluruh Israel dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya masih muda, seringkali namanya anak muda adalah senang mendengarkan musik-musik. Ya, salah satu lagu dan penyanyi yang menjadi favorit saya adalah penyanyi Ebit G.Ade. Ya, ketika kita mendengarkan lagunya Ebit G.Ade, lagu ini banyak menyentuh akan kehidupan saya. Walaupun lagu rohani pasti menyentuh, tetapi ada lagu-lagu yang di pasar, ada di dunia ini yang bisa menyentuh kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan lagu-lagu itu bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu berbicara melalui alam semesta. Bagaimana lagu-lagu itu berbicara, Tuhan itu berbicara kepada manusia melalui makhluk, melalui ciptaan Allah. Kita tahu tema-temanya itu adalah tema-tema yang luar biasa, judul-judulnya. Seperti salah satunya adalah Titip Rindu Buat Ayah. Nah, dengar lagu ini, Titip Rindu Buat Ayah. Saya kalau mau dengarkan lagu ini, semua langsung ngomong, kangen sama papanya ya. Papa saya sudah di surga. Kadang-kadang kan kita kan seperti itu, ya toh? Lalu lagu-lagu untuk kita renungkan. Ini bicara soal alam.
dengan ciptaan Tuhan. Awal-awal saya berpikir ini lagu-lagu banyak lagu percintaan ini rasanya ini. Tetapi kalau kita amati dari Ebit ini ketika diwawancara, ternyata bahkan orangnya itu formil. Saya pikir orangnya dulu gondrong gitu ya, seperti penyanyi rock gitu ya. Ternyata orangnya juga seperti ini. Saya juga mulai botak dan sebagainya. Tapi sayang akhir-akhir ini dia jarang sudah menulis lagu-lagu. Bapak Ibu, sapaan Tuhan itu bisa terjadi di mana saja. Sapaan Tuhan itu berbicara Allah itu mendekat kepada kita. Sapaan Tuhan itu berarti Allah itu memanggil kita. Sapaan Tuhan itu berarti Allah itu menemui kita. Ada orang yang mengatakan bahwa sapaan Tuhan itu sudah tidak ada. Sapaan Tuhan itu sudah tutup. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak menyapa lagi secara langsung. Tuhan menyapa melalui firman dan sebagainya. Betul. Dan saya percaya bahwa sapaan Tuhan itu dengan berbagai macam cara. Inilah yang perlu kita renungkan, bahwa kita ini semua sadar bahwa Tuhan itu senantiasa dan terus menyapa saya dan jemaat sekalian. Dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini, Tuhan menyapa umat-Nya. Tuhan hendak memanggil umat-Nya. Tuhan hendak memanggil hamba-hambanya dengan menyapa mereka. Apa yang diceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 22 ini berbicara tentang Allah itu menyapa, memanggil, mendekat kepada umat-Nya melalui hamba-hambanya. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita renungkan. Mengapa Allah itu menyapa kita? Dan kita perlu tahu, dan kita perlu sadar, dan kita perlu peka bagaimana dan cara Allah itu menyapa saya itu bagaimana. Supaya kita menjadi orang Kristen yang peka terhadap sapaan Tuhan. Orang Kristen yang sadar bahwa Allah itu tidak diam. Tidak dianut seperti aliran deisme itu ya. Deisme itu kan mengajarkan bahwa Allah itu sudah diam. Seperti kakek ringkih tua yang tidak berdaya lagi. Bukan seperti itu. Allah kita adalah Allah yang berkarya sampai hari ini. Allah yang terus menyapa kita. Mengapa Allah menyapa kita? Alasan yang pertama, karena Allah itu peduli terhadap penderitaan manusia. Allah itu peduli terhadap penderitaan manusia. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, ayat 1 itu berbunyi demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Perhatikan ayat 1 ini. Ayat 1 sampai 10 ini menceritakan sebuah kondisi sebenarnya. Penglihatan jarang. Firman Tuhan jarang. Pasti ada soal ini. Kenapa Tuhan tidak berfirman sering? Bahkan penafsir yang mengatakan Tuhan sama sekali tidak berfirman. Penglihatan yang diberikan kepada nabi-nabi juga jarang. Mengapa? Berarti ada soal di tengah-tengah orang Israel. Kita tahu bahwa kitab Samuel ini kelanjutan dari kitab Hakim-Hakim. Ya toh? Eli ini adalah punya dua pekerjaan Eli ini. Panggilan. Satu sebagai hakim, dua sebagai imam. Selama berapa lama? 40 tahun. Di sini ada satu penderitaan, ada persoalan. Yang pertama adalah kerohanian bangsa Israel itu sedang mengalami krisis. Orang-orang Israel dalam masa hakim-hakim ini adalah orang-orang yang membelot, orang-orang yang mau jalannya sendiri, orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang melawan firman Tuhan, orang yang ingin ikut-ikutan menyembah seperti bangsa-bangsa lain, yaitu menyembah kepada Baal. Ini krisis yang dialami pada waktu itu. Kerohanian orang-orang Israel mengalami kemerosotan. Itu krisis yang pertama.
Krisis yang kedua apa? Krisis soal kepemimpinan Eli. Eli tidak bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Imam Eli tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas ini orang yang tidak bercela, orang yang tidak bermoral. Bagaimana dia bisa mengkorupsi persembahan yang diberikan kepada Allah? Bagaimana dia dipahit Allah melakukan hal-hal yang tidak bermoral? Ini anak-anaknya Imam Eli. Sehingga boleh dikatakan kepemimpinan Imam Eli mengalami kemerosotan, mengalami apa yang disebut dengan krisis. Oleh karena itu, Allah jarang menyampaikan firman Tuhan. Allah jarang memberikan penglihatan kepada Imam Eli. Bapak Ibu, inilah krisis yang dialami oleh orang Israel. Inilah kondisi yang memprihatinkan. Bayangkan, kalau sebuah umat tidak diberi firman, kalau sebuah umat tidak disapa oleh firman, pasti umat itu tambah kering. Betul apa tidak? Ibarat seperti tanaman, kalau tidak pernah disiram oleh firman Tuhan, kalau Allah itu tidak menyapa, kalau Allah tidak memberikan penglihatan, kalau Allah tidak berfirman, maka orang-orang Israel ini tambah jadi. Ibarat seperti orang Jawa itu tambah ngelunjik gitu ya. Tidak punya pegangan firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah tahu. Dan boleh dikatakan Allah sedang marah kepada umat Israel dan kepada Imam Eli. Kamu ini sudah jadi pemimpin. Tidak berdaya, lihat anak-anakmu seperti itu. Tidak bisa mendidik anak. Bapak Ibu, inilah krisis yang dialami oleh bangsa Israel. Dan dalam situasi seperti itulah Allah itu datang menyapa umatnya dengan bagaimana? Dengan memanggil Samuel. Menyapa Samuel. Ketika Allah menyapa Samuel inilah menunjukkan bahwa Allah itu peduli dan berkenan menghentikan kemarahannya. Ketika Allah menyapa inilah menunjukkan Allah itu peduli, hendak menyatakan anugerah Allah kepada umat Israel. Jadi Allah menyapa umatnya, tujuan dan alasan yang pertama adalah karena Allah itu peduli kepada penderitaan manusia. Oleh karena itu, bersyukur kalau kita bisa menyapa Allah itu dengan sebutan Bapa. Itu berarti Allah itu dekat dengan kita. Allah itu senantiasa menyapa dengan kita. Allah kita itu bukan hanya transcendent yang tinggi. Tetapi Allah itu juga imanen yang dekat, yang kita sebut dengan Bapa. Allah itu senantiasa menyapa kita. Apakah kita ini peka terhadap sapaan Tuhan? Minimal ada beberapa cara Tuhan menyapa. Yang pertama, Allah menyapa kita itu melalui kita membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, katakan firman Tuhan itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka Tuhan itu menyapa melalui firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita bacanya 1 bulan sekali, berarti Tuhan itu menyapa kita 1 bulan sekali. Kita baru sadar. Oleh karena itu, kalau baca firman Tuhan setiap waktu, dengan kata lain, renungkan Taurat itu siang dan malam, itu berarti sesering mungkin. Memang ada program Gemar, tapi program itu untuk menyatukan saja, supaya ada kebersamaan. Tetapi kita bisa membaca setiap waktu. Bahkan bukan hanya 1 pasal, kalau di Gemar kan 1 pasal, hari ini Mazmur ini. Tapi kita bisa menuntut diri karena Tuhan itu menyapa melalui firman Tuhan. Sering
ketika sudah mendengar renungan itu, ada yang memang WA, wah firman Tuhan hari ini pas buat saya, puji Tuhan. Tetapi izinkan saya mengatakan bahwa setiap hari Tuhan itu ingin menyapa kita. Setiap hari Tuhan itu ingin berfirman kepada kita, maka kita harus. Yang kedua, Tuhan menyapa kita itu melalui gereja, melalui ibadah. Nanti siang itu saya akan bicara begini. Apakah ibadah online itu sah atau ibadah yang onsite itu yang sah? Wah, itu rame nanti ya. Nanti saja rahasianya saya buka di persekutuan pria. Jadi gereja itu juga punya otoritas untuk mengajar, untuk menyapa kita karena diberikan oleh Tuhan. Melalui ibadah, melalui persekutuan inilah Tuhan menyapa kita. Yang ketiga, Tuhan menyapa kita melalui sesama kita. Tahu cara Tuhan menyapa melalui sesama kita? Tahu, Ibu Rita? Bisa berikan contohnya? Oh, coan Bu Rita bukan itu. Itu nyapa yang biasa. Tuhan menyapa kita melalui sesama kita. Contohnya begini. Ketika kita melihat ada saudara kita mengalami penderitaan, mengalami persoalan. Tuhan menyapa kita dengan Tuhan memanggil saya untuk membantu dia. Lalu orang yang dibantu punya pikiran begini. Oh, Tuhan memakai Bapak itu untuk menolong saya. Jadi dua-duanya itu lihat Tuhan menyapa. Yang satunya disentuh dengan hati yang ingin menolong. Yang satunya disentuh, disapa dengan hati yang sudah ditolong. Itulah cara Tuhan menyapa. Yang keempat, Tuhan menyapa kita itu melalui peristiwa. Tuhan menyapa kita itu melalui pergumulan. Ketika kita sakit, itu sebenarnya Tuhan itu sedang menyapa kita. Ketika kita didiagnosa sakit ini, sakit itu, kena ini, kena itu, gejala ini, gejala itu. Sebenarnya di dalam pengajaran kita kan mengajarkan bahwa Allah itu bekerja. Allah itu berdaulat, tidak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud. Kalau kita disapa dengan melalui dokter ngomong, Bapak darah tinggi, berarti di stop makan kambingnya. Betul apa tidak? Bapak kencing manis, berarti di stop. Dikurangi. Makan Coca-Cola, minum Coca-Cola atau yang manis-manis kan begitu. Kalau Bapak suka marah, di stop apanya kalau suka marah? Udah. Apa? Pak Septia. Katanya kebanyakan garam. Asin-asin. Sebenarnya Tuhan itu sedang menyapa kita. Jadi kalau ada orang ngomong, jangan tambah mangkel gitu loh. Tuhan menyapa melalui Bapak ini. Bapak ini memberikan nasihat. Kadang istri ngomong itu tidak didengarkan. Wah, kamu itu tahu apa ya. Ada suami kita ngomong, wah suami ya, kamu ya podo ae. Bisa teori kadang-kadang kan ngomong seperti itu. Tapi mungkin kalau ada orang lain, mungkin Tuhan menyapa. Kadang Tuhan menyapa kita itu melalui apa? Ciptaan. Bapak Ibu, kalau kita ke rumah sakit, kebetulan kemarin sore saya ke rumah sakit itu ya. Cerita dari Pak Yamin itu, di UGD itu wantri banyak, gitu. Wantri banyak. Jadi Bu Yanti itu jam 10 malam baru masuk. Masuknya siang jam 9, nunggu sampai jam 10. Dan saya perhatikan kalau lewat UGD itu selalu ada oksigen. Oksigen ini kan ciptaan Tuhan, betul apa Anda ya? Tapi kalau di rumah sakit itu bayar. Tapi kalau di sini tidak bayar. Itu berarti sebenarnya ketika kita melihat ciptaan Tuhan, O2 itu yang kita hirup dengan bebas, dengan gratis, kita bersyukur. Tuhan menyapa itu melalui ini. Ketika kita bangun pagi dengan pinggang yang bisa berdiri teguh, dengan kaki yang bisa gini-gini. Itu Tuhan menyapa kita. Waduh, bersyukur. Ciptaan Tuhan. Bersyukur. Jadi itulah cara Tuhan menyapa kita. Kalau Tuhan menyapa kita, itu menggambarkan bahwa Dia itu peduli.
Dia peduli kepada umat Israel. Dia peduli kepada kita. Supaya kita mau berubah, mau taat, mau lebih sabar, mau bertumbuh dengan firman Tuhan, dan mau setia di dalam ibadah. Yang kedua, alasan Tuhan menyapa kita. Karena Allah akan menunjukkan kedaulatannya atas umat. Kita tahu orang-orang Israel sedang mengalami krisis. Maka Tuhan datang bukan hanya peduli. Yang kedua adalah karena Tuhan ingin menunjukkan kedaulatannya. Kedaulatannya apa? Yang pertama adalah Tuhan itu memanggil Samuel. Perhatikan. Ketika Tuhan memanggil Samuel, lalu Tuhan itu berfirman kepada Samuel yang masih muda. Ketika dipanggil aja Samuel gak peka. Betul apa? Samuel, Samuel, pikirnya Eli. Bukan. Samuel, pikirnya Eli. Karena Samuel itu masih muda. Diperkirakan seorang sarjana Yahudi, Yosefus, mengatakan bahwa umurnya Samuel itu 12 tahun. Jadi bayangkan kalau umur 12 tahun dan dia itu diserahkan oleh Hana ke Silo, dia itu masih muda sekali 12 tahun. Jadi dia itu nggak diperhitungkan. Dia itu hanya bantunya Samuel itu membantu bersih-bersihkan bait Allah, nyalakan lampu dan sebagainya seperti itu. Tetapi ketika orang Israel mengalami krisis, mengalami persoalan, Tuhan itu ingin menyapa umatnya dan tahu kalau di situ Eli pun mengalami krisis, Tuhan menyapa, ingin menunjukkan kedaulatannya. Dengan cara apa? Aku memanggil penggantinya Eli ini, yaitu Samuel. Bayangkan masih umur 12 tahun, dipanggil. Kalau menurut hitung-hitungan kita, wah dia senong, nggak cocok dia jadi pemimpin gereja, nggak cocok jadi. Siapa ngomong nggak cocok? Kalau Tuhan sudah berdaulat, Samuel, aku akan berfirman kepada. Ini kita bicara soal apa? Soal otoritas. Kedaulatan di tangan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, buat kita semua ini. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Aduh saya tidak bisa. Saya tidak bisa begini, tidak bisa begini. Ingat, yang memanggil kita itu Allah yang berdaulat. Allah yang akan melengkapi. Allah yang akan menuntun. Allah yang akan mengarahkan. Ini yang contoh kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kedaulatan itu dinyatakan dengan apa? Allah berdaulat itu dengan berfirman kepada Samuel bahwa aku akan menghukum siapa? Eli. Kan di sini jelas. Jelas sekali ayat 11 sampai 21 itu berbicara Allah itu berfirman, aku akan menghukum Eli dan anak-anaknya yang sudah berbuat dosa. Khususnya Eli itu sudah jadi kepala rumah tangga yang nggak benar, yang nggak mampu mendidik anak. Dan nanti kita akan lihat di pasal-pasal berikutnya bagaimana kematian Eli itu sudah dinubuatkan dan ternyata nyata, dan Pinehas Hofni juga akan mati. Nggak enak. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 14 juga Tuhan berfirman, aku tidak akan mengampuni Eli. Tak ada yang bisa mengubah keputusan Allah, baik melalui korban hewan maupun korban hasil tanah. Jadi sudah tidak ada solusi untuk Eli ini. Kamu harus turun, kamu harus dihukum. Tidak ada lagi cara ini. Jahat gitu Pak Pendeta. Allah. Kalau seperti ini kita sudah bicara kedaulatan. Yang perlu kita lihat itu ketika Allah itu berdaulat, bagaimana sikap Eli. Eli itu kepo, orangnya kepo ya. Kalau kita lihat di sini ya. Samuel, Allah ngomong apa? Kita sering dengar orang kepo-kepo gitu ya. Tadi ngomong apa nih? Eli di sini kepo juga. Tuhan ngomong apa? Eli, Samuel, ngomong apa enggak ya? Soalnya ini enggak enak ini. Akhirnya Samuel ngomong apa enggak? Ngomong. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Kemudian Eli berkata, ketika Eli tahu bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu akan menghukum dia dan keluarganya. Luar biasa, Eli. Eli berkata begini, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa
apa yang dipandangnya baik. Berarti Eli ini adalah, saya katakan, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang percaya kedaulatan Tuhan. Kuasa itu dari Tuhan. Aku melayani juga dari Tuhan. Kalau memang Tuhan yang mengendaki demikian, biarlah aku turut. Aku taat. Ini loh, Eli ini sampai seperti itu. Bapak Ibu, ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Karena memang kitab Samuel ini kan menceritakan 3 raja, ya, Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salum. Ini menceritakan pergantian, ya, dari Eli menuju Samuel, kemudian orang-orang Israel ini berontak kepingin raja, muncul Raja Saul, ya kan? Raja Saul kemudian digantikan oleh Daud, digantikan oleh Salum. Ini pergantian seperti semuanya karena kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita bicara soal kedaulatan Tuhan. Allah menyapa itu hendak menunjukkan kedaulatannya. Kedaulatan Tuhan itu direspon oleh manusia itu biasanya dengan 2 sikap hati. Yang pertama yaitu kadang-kadang respon kita itu sikapnya itu menggembirakan. Ya. Kalau kita mengalami berkat Tuhan, sesuatu yang baik, disapa Tuhan dengan diberikan berkat, menggembirakan bukan? Betul? Kalau kita tiba-tiba dapat gangdoan, dapat orderan yang banyak gitu ya. Wah, bulan September ini pas bulan ulang tahunku kok banyak berkat Tuhan ya. Omsetnya kok naik ya. Sebenarnya kita sedang disapa Tuhan. Kalau lagi omset lagi naik, pernahkah kita berpikir begini? Tuhan, mengapa Tuhan berikan aku omset naik pada bulan ini? Pasti Tuhan punya maksud. Kan seperti itu. Betul ya? Mungkin saya disuruh bantu ini, mencukupi ini. Harusnya seperti itu sebagai anak Tuhan. Jadi sapaan Tuhan itu pasti punya maksud. Dan yakinlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hati seperti sungai Galilea. Sungai Galilea itu katanya mengalirkan ke sungai-sungai yang kecil. Pasti berkatnya itu akan datang mengalir terus. Tapi kalau Bapak Ibu seperti hatinya seperti laut mati, simpan sendiri, berkatnya akan tetap, tidak akan bertambah. Bahkan akan membuat kita menjadi orang yang tamak harta. Bahasa Jawanya, bahasa trennya itu orang yang medit, orang yang gigir, orang yang pelit dan sebagainya. Tetapi kalau kita seperti sungai Galilea, kita alirkan, kita bagi. Karena Tuhan sudah menyapa saya melalui ini. Sapaan Tuhan yang kedua seringkali sapaan yang menyedihkan. Kalau kita menghadapi persoalan, pergumulan, sebenarnya Tuhan itu sedang menyapa kita. Bukan berarti kita, saya katakan, kita yang sakit ini disapa Tuhan, itu buruk, bukan. Tetapi sapaan Tuhan itu macam-macam. Ada gembira, ada sakit. Maka kita harus berpikir begini. Tuhan, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Kalau hari ini saya sedang mengalami kelemahan sakit, pasti Tuhan punya maksud supaya saya harus begini, supaya saya harus taat ini, dan supaya saya harus melakukan. Jadi tidak ada dalam hidup ini segala sesuatu yang terjadi itu tidak dalam kedaulatan Tuhan. Ada kata-kata yang indah. Coba diklikkan kata-kata yang indah. 1, 2, 3, kita baca bersama-sama. Orang beriman tidak akan melihat peristiwa sebagai suatu kebetulan belaka, namun melihat bahwa berbagai peristiwa dalam hidupnya adalah bagian dari rancangan Allah yang indah. Sapaan Tuhan yang menggembirakan, oh itu biasa, itu pasti tidak perlu diceritakan lagi. Tetapi sapaan-sapaan Tuhan yang mungkin menyakitkan kita, yang mungkin membuat kita mengalami persoalan dan merasa terhimpit, terjepit. Ingatlah bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah. Kalau doa-doa kita sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan juga sedang menyapa kita. Perjalanan kita kan seperti perjalanan antara janji dan kenyataan. Betul apa tidak ya?
perjalanan iman kita itu antara janji dan kenyataan. Di antara janji dan kenyataan ini ada yang namanya proses. Betul apa tidak? Antara janji dan kenyataan itu ada proses. Antara Mesir dan Kanaan itu ada padang gurun. Jadi kita sedang melewati proses itu tadi. Di situ ada sapaan Tuhan. Di situ ada kedaulatan Tuhan. Di situ ada maksud Tuhan. Maka biarlah hidup kita senantiasa peka. Apapun sapaan Tuhan dari ini, saya mau mengerti sapaan Tuhan. Saya mau disentuh oleh sapaan itu. Mari kita bangkit berdiri. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, mengalir mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, oh Bapa, sapa hatiku ya Tuhan. Sentuh hatiku ya Tuhan. Supaya aku mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidupku. Supaya aku tidak menjadi orang fasik, menjadi orang yang memarah kepada kedaulatan Tuhan. Emas yang murni yang mengenai bejana hatiku. Oh Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, mengalir mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami ingin memiliki hati hamba, disapa oleh Tuhan, baik itu yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang membuat hidup kami untuk kembali kepada jalur yang benar, mengandalkan Tuhan, meninggalkan hidup yang tidak bermoral dan hidup yang bercela. Kami ingin berubah ya Tuhan. Kami ingin peka terhadap sapaan-sapaan Tuhan, terhadap peristiwa-peristiwa yang kami alami. Kami ingin kembali kepadamu ya Bapa. Tolonglah kami, agar kami belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menyapa kami, dan Tuhan senantiasa menyapa kami dengan kelembutan, dengan mungkin teriakan, karena kami sudah jauh dari Tuhan. Tolonglah kami peka terhadap sapaan Tuhan. Berkati hidup kami. Kami yang memiliki beban berat pergumulan, kami tetap sabar dan tabah. Karena antara janji dan kenyataan ada sebuah perjalanan proses. Ada kehidupan di mana kami harus taat pada tuntunan dan bimbingan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertai hamba-Mu dan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, lebihnya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Marilah kita peka terhadap sapaan Tuhan. Sapaannya kadang lembut, kadang mungkin seperti angin yang keras. Tetaplah kuat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian. Mulai pagi hari ini, kasih-Nya kita alami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar